Hai warga rebahan, mana suaranya yang sudah nonton Inside Out 2? Untuk yang belum, kali ini rebahan film akan menceritakan Inside Out 2 yang rilis tahun 2024. Inside Out 2 menceritakan di mana Riley yang sudah tumbuh dewasa dan kini telah memiliki emosi-emosi yang baru. Bagaimanakah kelanjutannya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe rebahan film ya. Bersama kita bangun channel ini untuk kalian yang hobinya rebahan. Untuk kalian yang sudah penasaran, pasang posisi ternyaman, siapkan cemilan, dan selamat menyaksikan. Diawali dengan Riley yang sedang bertanding hoki. Terlihat para emosi saling bekerja sama mengendalikan Riley agar bisa bertanding dengan baik. Ada Joy si kebahagiaan, Anger kemarahan, Fear ketakutan, Disgust kejijikan, dan Sadness kesedihan. Diceritakan Riley kini telah berumur 13 tahun. Ia telah bertumbuh menjadi lebih tinggi, juga menjadi pribadi yang baik. Terlihat pulau-pulau kepribadian juga telah berkembang menjadi lebih besar. Dan tepat di bawah ruang kendali terbentuk tiang kepercayaan diri atau jati diri. Karena pribadinya yang baik, Riley menumbuhkan sesuatu yang berwarna biru yang mencerminkan kebaikan hatinya, yaitu konsepsi diri. Hal itu juga membuatnya mendapatkan dua sahabat bernama Grace dan Bree. I'm Bree. Kembali ke pertandingan. Di sana Riley bersama timnya berhasil memenangkan pertandingan hoki tersebut dari gol yang dicetak Riley di menit akhir. Saat merayakan kemenangan, Riley bersama sahabatnya dihampiri oleh pelatih hoki dari SMA bernama Robert yang kagum dengan permainan mereka bertiga dan mengajak mereka untuk mengikuti camp pelatihan hoki selama 3 hari. Mereka pun menerima tawaran tersebut. Absolutely yes. Great. We'll see you tomorrow. Di rumah, Riley merasa cemas karena pelanggaran yang ia buat di pertandingan sebelumnya dan takut akan melakukan hal yang sama saat di camp pelatihan. Namun ayah dan ibu mampu menenangkan Riley dan ia pun beristirahat. Joy yang tak ingin terus-menerus melihat Riley bersedih kemudian membuang bola ingatan tentang pelanggaran yang dibuat Riley yang takut mengganggu Riley. We keep the best and hide the rest. Woo. Para emosi juga memutuskan untuk beristirahat, namun Joy mengajak Sadness untuk turun ke bawah karena Joy ingin menaruh bola ingatan Riley yang memenangkan pertandingan. Tempat ini sendiri disebut tempat jati diri, yang tersimpan banyak sekali ingatan, yang terdiri dari ingatan positif, ingatan kebaikan, ingatan kebahagiaan, dan ingatan kejujuran. Mom and Dad are proud of me. Right, great. I'm a really good friend. Yang mana ingatan-ingatan itu akan memancarkan tali ke ruang kendali tepat pada konsepsi diri dan membentuk jati diri Riley nantinya. Pada saat para emosi beristirahat, tiba-tiba mereka terbangun karena mendengar suara yang mengganggu, yang ternyata adalah alarm di konsol ruang kendali, yang menandakan masa puberitas tiba. Terjadi kepanikan di sana, dan dengan sangat cepat Joy membuang alarm tersebut ke ingatan jangka panjang. Namun tak berhenti sampai di situ, tiba-tiba para pekerja mulai menghancurkan ruang kendali, lalu mengatakan bahwa untuk sementara waktu area tersebut akan mereka hancurkan untuk diperluas. Joy yang bingung pun bertanya kepada salah satu pekerja, dan pekerja itu menjelaskan bahwa menurut jadwal akan datang beberapa emosi baru di ruang kendali. Beberapa saat kemudian, Riley terbangun dari tidurnya, sehingga membuat para pekerja menghentikan pekerjaan mereka, karena para pekerja hanya bekerja saat Riley dalam keadaan tidur. Ibu sangat kaget dengan Riley yang bertingkah agak berlebihan, padahal para emosi hanya memencet tombol konsol secara perlahan. Sadness yang tak percaya mencoba memencet tombol dengan perlahan dan malah membuat Riley menangis. Joy pun mengambil kesimpulan bahwa ini adalah efek dari puberitas sebelumnya yang membuat Riley berlebihan dalam merespon emosi-emosinya. Sehingga para emosi pun menjaga jarak dengan konsol dan memutuskan menggunakan tongkat untuk mengendalikan Riley agar aman. Hari ini Riley akan pergi ke tempat camp pelatihan bersama dengan dua sahabatnya, Grace dan Bree. Di dalam mobil, Riley menjelaskan bahwa mereka hanya perlu bermain dengan bagus sehingga mereka bisa masuk SMA jalur beasiswa prestasi hoki. SMA itu juga terkenal dengan tim hokinya yang selalu menang dalam kejuaraan. Namun di sini, Disgust menyadari bahwa kedua sahabatnya sedang menyembunyikan sesuatu dari Riley. Tanpa sadar, Grace keceplosan bahwa mereka berdua telah didaftarkan di SMA yang berbeda dari Riley. We got assigned to a different high school. Aha! Oh. Namun mereka masih bisa menghabiskan waktu bersama saat hari libur, dan ini adalah permainan terakhir mereka bersama sebagai tim, kata Grace. Hal itu membuat Riley murung. Sesampainya di SMA atau camp hoki, Riley langsung meneteskan air matanya karena sudah tak mampu menahan kesedihannya, didukung juga oleh Sadness yang memegang kendali.
Seusai menangis, Riley hendak menghampiri kedua sahabatnya, namun malah tanpa sengaja Riley menabrak salah satu SMA yang bernama Val Ortiz, yang adalah kapten dari tim hoki SMA itu, sekaligus idola dari Riley. Nampak Riley sangat bertingkah aneh dan canggung di sana. Setelah itu, Joy dan yang lain kedatangan emosi baru bernama anxiety sebagai kecemasan, envy keirian, embarrassment pemalu, dan ennui si jenuh dan pemalas. Saking malasnya, Ennui mengkonekkan gadgetnya pada konsol sehingga ia bisa mengendalikan Riley di mana saja. Di sana Val mengajak Riley untuk join bersama. Disitulah Riley dihadapkan pada dua pilihan untuk ikut bersama Val atau bersama sahabatnya. Kemudian Anxiety menghampiri Joy dan mengatakan bahwa 3 hari ke depan adalah hari penting. Jika Riley tak mendapatkan teman baru di sana, dia akan sendirian selama SMA. Anxiety juga menampilkan kemungkinan-kemungkinan terburuk jika Riley tidak bergaul dengan Val, apalagi jika hanya ikut bersama dengan kedua sahabatnya. Karena teman-temannya hanya berada di sana selama 3 hari, sedangkan Riley bisa saja terpilih di tim utama dan bisa bersekolah di SMA itu. Setelah semua itu, Riley pun memutuskan untuk mengikuti Val. Val pun membawa Riley ke ruang ganti, di mana di sana kita diperlihatkan tim-tim inti yang berada di klub tersebut. Tak lama kemudian, kedua sahabatnya pun datang, di mana Riley sekarang dikendalikan oleh Joy. Joy membuat Riley nampak bersenang-senang dan berselfie-selfie bersama sahabatnya. Tak lama kemudian, pelatih pun menyuruh semua orang untuk menyimpan HP. Namun hanya Riley bersama sahabatnya yang mengabaikan perintah itu. Hal itu membuat pelatih marah sehingga menyita HP semua orang selama camp pelatihan berlangsung. Karena perbuatan Riley, semua orang memberikan tatapan sinis padanya. Riley pun merasa bersalah. Saiti yang ingin membantu agar Riley baik-baik saja pun diabaikan oleh Joy. Joy malah membuat Riley tertawa di sana agar tak merasa sedih, dan hal itu didengar oleh pelatih. Pelatih yang merasa dianggap remeh pun menghukum semua orang di sana karena ulah Riley. Di sela waktu istirahat, Riley mendengar pembicaraan Val dan teman-temannya. Kemungkinan terbesar Riley tidak akan diterima di klub hoki mereka. Setelah mendengar hal itu, Anxiety pun memutuskan mengambil alih kendali dengan sebuah ide untuk mendekati Val. Listen, Coach was pretty hard on you today. I'm just trying to help. Waktu istirahat pun berakhir. Sekarang mereka disuruh untuk membagi tim menjadi 2. Saat itu juga Riley kebingungan untuk join bersama Grace dan Bree atau bersama Val. Namun Anxiety kembali berulah dengan menyuruh Riley ikut dengan Val. Namun Anxiety kebingungan mengapa Riley tidak mau bergerak di sana. Joy pun menjelaskan bahwa Riley telah membuat janji bersama sahabatnya dan tak akan pernah merusaknya. Tergambar dari konsepsi diri berwarna biru di belakang. Sontak membuat Anxiety langsung membuang konsepsi diri tersebut. Anxiety mengatakan bahwa ia ingin membuat konsepsi diri yang baru, yaitu pribadi Riley yang baru, dengan meletakkan bola ingatan kecemasan milik Anxiety di tempat jati diri. Namun hal itu ditolak oleh Joy dan kawan-kawan. Anxiety yang merasa kesal pun menyuruh Embarrassment untuk menangkap mereka semua dan memenjarakan mereka. Joy dan yang lain pun dipenjarakan di dalam sebuah brankas. Di sana mereka bertemu dengan karakter waktu kecil yang disukai Riley bernama Bluffy dan karakter video game bernama Lance, juga rahasia tergelap Riley yang tak disebutkan namanya. Joy pun meminta bantuan kepada mereka bertiga untuk membantu membebaskan Joy dan kawan-kawan. Kemudian sisi gelap dari Riley pun membebaskan mereka. Setelah semua itu, mereka berdelapan pun berdiskusi untuk melarikan diri dari tempat ini sebelum kekacauan semakin jauh. Joy teringat bahwa Bluffy mempunyai tas yang hidup bernama Pochi. Pochi memberikan 3 pilihan barang. Lalu Anger langsung mengambil TNT dan meledakkan brankas, sehingga mereka semua bisa kabur di sana. Namun pihak keamanan menyadari hal tersebut. Kemudian Lance pun berkata bahwa biarkan ia yang menghadapi para keamanan. Dengan cepat, Lance berguling sehingga mengalihkan perhatian keamanan. Joy menjelaskan rencananya untuk mengambil konsepsi diri Riley terlebih dahulu sebelum kembali ke ruang kendali. Mereka harus membawa itu bersama untuk diletakkan kembali di tempatnya agar Riley kembali menjadi pribadi yang baik, lalu kembali bersama sahabat-sahabatnya. Saat dalam perjalanan di ingatan jangka panjang, tanpa diduga jalan yang diingat Sadness berubah. Semua hal itu karena para pekerja sedang melakukan renovasi, sehingga sudah tak sama seperti sebelumnya.
Mau tidak mau, mereka harus segera mencari alternatif jalan lainnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Riley yang sudah berlatih dari subuh, di mana hal itu sendiri langsung dikendalikan oleh Anxiety. Di saat jam latihan akan segera dimulai, ternyata Val juga telah tiba di sana. Val mengapresiasi giginya Riley dalam berlatih. Val juga mengundang Riley untuk ikut makan malam bersama teman-temannya. Tak lama kemudian latihan pun segera dimulai. Terlihat Grace dan Bree menyapa Riley, namun Riley tidak terlalu mau menghiraukan mereka. Kini Riley lebih cenderung dekat dengan Val. Kembali pada Joy dan yang lain, mereka telah tiba di aliran kesadaran, di mana tempat itu adalah tempat Riley memikirkan tentang makanan. Aliran kesadaran juga langsung menuju ke tempat konsepsi diri Riley yang mereka cari. Akan tetapi, sebelum mengikuti aliran itu, Joy menjelaskan bahwa salah satu dari mereka harus kembali ke ruang kendali agar bisa mengaktifkan tombol penghisap yang akan menghisap mereka kembali ke ruang kendali melalui tabung itu. Di sini, mereka menunjuk Sadness sebagai volunteer karena Sadness yang paling paham tentang konsol di ruang kendali. Joy juga memberikan walkie-talkie padanya agar bisa tetap berkomunikasi dari kejauhan. Sadness pun pergi, dan Joy bersama yang lain menggunakan brokoli sebagai kendaraan mereka. Anxiety terlihat terus menanam bola ingatan kecemasan di jati diri agar konsepsi diri dari bola kecemasan segera terbentuk dan membentuk pribadi Riley yang baru. Val dan kawan-kawan pun memberitahu bahwa pada buku catatan berwarna merah itulah semua hasil latihan mereka dicatat oleh sang pelatih. Siapa saja yang masuk dalam tim atau tidak, semua ada pada buku itu. Lalu, karena ingin terlihat menarik perhatian pun, Anxiety membuat Riley bertingkah berbeda dan malah membuatnya terlihat konyol di depan Val dan yang lain. Yang ada malah Riley sangat malu. Di tongkrongan, salah satu teman Val menanyakan Riley apakah salah satu band favoritnya. Riley pun menjawab band favoritnya adalah Get Up and Glow. Hal itu membuat Val dan yang lain menertawakannya karena band itu sudah terlalu kuno dan Riley semakin malu. Anxiety yang panik dengan hal itu pun kemudian menyuruh Envy untuk memanggil banyak sekali bola ingatan tentang band. Sadness yang sedang melewati pipa itu pun terdorong oleh banyaknya bola ingatan dan sampai di ruang kendali. Riley yang tak ingin malu pun membohongi dirinya bahwa dia hanya berpura-pura menyukai band tersebut. Oh yeah, I love Get Up and Glow. Akibat kemunafikannya itu menimbulkan sebuah jurang di tengah perjalanan Joy dan yang lain. Mereka pun kebingungan di sana. Lalu Joy yang melihat para pekerja di seberang jurang pun berteriak meminta bantuan. Namun karena suaranya yang bergema, membuat para pekerja berpikir bahwa mereka sedang menghina para pekerja. Saat Riley yang terus berpura-pura tak menyukai band Get Up and Glow, Grace dan Bree tiba-tiba datang dan membuka kartu Riley bahwa Riley sangat menyukai band Get Up and Glow karena baru minggu kemarin mereka bertiga pergi ke konser band tersebut. Namun kembali Riley yang dikendalikan oleh Ennui terus membuatnya berbohong pada dirinya sendiri bahwa tak menyukai band itu dan berpura-pura bodoh dengan kedua sahabatnya. Kini Grace dan Bree nampak sudah ilfil dengan tingkah laku Riley dan meninggalkannya. Anxiety terus mengumpulkan bola ingatan kecemasan di tempat jati diri dan menanamnya agar pribadi yang baru dari konsepsi diri bisa segera tercipta. Disgust, anger, dan fear sudah pasrah dengan keadaan bahwa mereka tidak akan pernah bisa menemukan konsepsi diri Riley karena sudah merasa kelelahan. Mereka bertiga terus menekan Joy hingga akhirnya Joy patah semangat dengan semua keadaan ini. Lalu berbalik, anger menyemangati Joy. Semua berawal dari kesalahan baru menjadi sesuatu yang benar. Joy pun kembali bersemangat di sana. Kemudian mereka menggunakan selang penghisap bola ingatan untuk meluncur ke atas rak bola ingatan sehingga mereka dapat melihat di mana letak konsepsi diri Riley yang berwarna biru dan melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, konsepsi diri baru berwarna oranye sudah mulai tumbuh. Terlihat Embracement yang merasa mulai tak setuju dengan pribadi Riley yang sekarang. Lalu ia mendengar bunyi aneh di sana. Di sana ia menemukan Sadness. Sadness pun menyuruhnya untuk tutup mulut soal keberadaannya. Lalu Embracement pun menutupi Sadness dengan tumpukan buku agar tak terlihat. Kini Joy dan yang lain telah tiba di tanah imajinasi. Joy merasa tanah imajinasi sudah nampak berubah tak seperti yang dulu. Mereka mendapati para pekerja di dunia imajinasi untuk bekerja membuat Riley berimajinasi hal-hal buruk. Seperti ia akan kalah dalam pertandingan, ia tak bisa mencetak gol dan yang lain sebagainya. Dan membuat Riley terus merasa cemas agar bola ingatan kecemasan terus bermunculan. Hal ini ternyata adalah perintah paksa dari Anxiety dari ruang kendali.
Satu sisi juga terlihat embarrassment yang mulai memberontak pada anxiety dengan mengirimkan imajinasi positif yang dibuat oleh Joy dan yang lain. Dan hal itu membuat anxiety sadar bahwa Joy sedang berada di tanah imajinasi. Joy, I know you're in there. Joy pun berpidato kepada para pekerja untuk tak mendengarkan anxiety karena dia memperburuk Riley dan akan mengubah kepribadiannya. Para pekerja pun setuju dengan perkataan Joy dan mereka membuat imajinasi hal-hal positif. Secara bersamaan, keamanan telah tiba di tempat Joy dan yang lain. Mereka pun segera melarikan diri dari sana menggunakan balon raksasa. Anxiety yang tak mau tinggal diam pun membangunkan Riley dengan bantuan Envy yang mengendalikan Riley. Mereka pun akan membuat Riley pergi melihat buku merah milik pelatih tentang hasil penilaiannya pada Riley. Sadness yang melihat hal ini pun segera mengabari Joy melalui walkie-talkie. Joy pun menyuruh Sadness untuk menghentikan hal tersebut. Terlihat Riley yang mengendap-endap ke ruangan pelatih. Sadness pun mencuri gadget milik Envy sehingga membuat Riley bersedih dan tak jadi mengambil buku pelatih. What is that? Namun hal itu diketahui oleh Anxiety dan langsung menangkap Sadness di sana. Lalu Anxiety mengikat Sadness. Anxiety juga membuat Riley kembali melihat buku catatan pelatih. Di sana mereka menemukan catatan pelatih yang menyatakan bahwa Riley belum siap. Sontak membuat Anxiety dan yang lain sangat terkejut. Riley masih memiliki 1 hari tersisa untuk membuat pelatih berubah pikiran. Anxiety pun memanggil banyak sekali ide. Kemudian ratusan ide pun berjatuhan dari langit, yang mana itu seperti hujan badai dan mengganggu perjalanan Joy dan yang lain. Namun mereka menangkap sebuah ide besar yang membawa mereka tepat di dekat konsepsi diri Riley yang berwarna biru. Dari ide besar itu adalah di mana Riley mengecat rambutnya agar terlihat seperti Val dan kawan-kawan. Di sana juga Riley bertemu dengan Grace dan Bree. Mereka berdua pun mengabaikan Riley yang sudah menjadi pribadi yang berbeda. Kini Anxiety menambahkan bola ingatan kecemasan yang terakhir, sehingga telah terbentuklah konsepsi diri baru Riley yang berwarna orange dari ingatan kecemasan. Joy dan yang lain pun telah menyadari hal tersebut. Mereka juga telah mendapatkan konsepsi diri Riley yang berwarna biru dan menyuruh Sadness memencet tombol pemanggil agar mereka bisa terhisap ke ruang kendali dari pipa itu. Namun hal itu disadari oleh Anxiety. Ia pun menghancurkan pipa tersebut. Kini Joy dan yang lain sudah tak memiliki jalan untuk kembali ke ruang kendali. Terlihat Joy yang sudah pasrah dengan keadaan. Joy merasa mungkin ini yang terjadi ketika kamu bertambah tua. Kamu akan merasa kurang bahagia, kata Joy. Tapi Joy yakin satu hal, Riley tidak akan menjadi dirinya sendiri sebelum mereka membawa konsepsi diri itu kembali secepatnya. Riley will never be herself if we don't get this back to Kini Riley dalam pertandingan di akhir camp pelatihan. Karena pribadinya yang baru, Riley kini menjadi pribadi yang ambisius dan egois. Bahkan ia merebut bola saat teman timnya yang sedang memegang bola. Dia ingin menjadi nomor 1 untuk mendapat perhatian pelatih. Riley juga membuat pelanggaran dengan menabrak Grace di sana, hingga Riley terkena hukuman pelanggaran. Hal itu membuat Anxiety juga semakin panik, hingga membuat kekacauan di ruang kendali. Anger memiliki sebuah ide dengan memanggil tas milik Bluffy sebelumnya, bernama Pochi, dan mengeluarkan banyak dinamit di sana. Dengan dinamit itu mereka akan meledakkan bola-bola ingatan di sana agar bola-bola ingatan tersebut menyeret mereka sampai ke tempat jati diri tepat di bawah ruang kendali bersamaan dengan ribuan bola ingatan. Beberapa saat kemudian, Joy dan yang lain telah tiba di ruang kendali. Mereka segera melepaskan konsepsi diri kecemasan dan memasangkan konsepsi diri berwarna biru. Namun ternyata hal itu tak berdampak apa-apa pada Riley, yang malah membuatnya semakin panik dan cemas, bahkan membuat jantungnya semakin berdetak cepat. Anxiety pun mengatakan perbuatannya adalah salah, bahwa para emosi tidak bisa menentukan Riley akan menjadi seperti apa. Dan hal itu juga membuat Joy tersadar bahwa hal yang dilakukan sebelumnya juga sama seperti Anxiety. Bedanya, Joy membuat Riley menjadi pribadi yang baik hati. Kemudian Joy melepaskan konsepsi diri yang berwarna biru itu. Dan dari banyaknya bola ingatan yang sebelumnya ikut terbawa ke tempat jati diri, terbentuklah banyak konsepsi diri yang berbeda-beda di sana, sehingga membentuk pribadi Riley yang sebenarnya. Para emosi pun berkumpul di tengah konsepsi diri itu dan saling berpelukan.
Hal itu membuat Riley kembali normal. Jantungnya sudah tak berdetak cepat lagi. Dia sudah tak merasakan kepanikan atau kecemasan. Grace dan Bree pun sangat khawatir dengannya, walaupun sebelumnya Riley sudah rese pada mereka. Riley yang telah kembali pada kepribadiannya pun meminta maaf kepada kedua sahabatnya. Ia sangat panik saat kedua sahabatnya akan masuk ke sekolah lain tak bersamanya, yang membuat Riley berubah. Riley sangat berharap mereka berdua bisa memaafkannya. Dan ternyata kedua sahabatnya mau memaafkan dan tetap berteman bersamanya. Mereka pun berpelukan di sana lalu melanjutkan pertandingan hoki. Tiba-tiba di ruang kendali ada cahaya kuning kecil dari konsol seolah menarik Joy untuk mengendalikan Riley. Ternyata benar, Riley lah yang memanggil Joy untuk mengendalikannya. Kini Riley tersenyum kembali, menandakan kebahagiaannya telah pulih, lalu melanjutkan pertandingan hoki dengan Joy yang mengendalikannya. Keesokan harinya di kafetaria, Riley bersama Val dan yang lain sedang menunggu hasil dari camp pelatihan sebelumnya. Terlihat anxiety yang masih sama, penuh dengan kecemasan sesuai dengan emosinya, membayangkan bagaimana jika Riley tidak lolos dari pilihan pelatih. Lalu Joy menenangkannya dengan menaruhnya pada sofa santai sehingga anxiety bisa rileks. Riley pun sudah tak cemas dengan hasil dari pelatih karena ia bisa mencoba di tahun depan jika gagal di tahun ini. Dari semua hal tentang Riley membentuk siapa dirinya dan para emosi sangat menyayangi Riley. Beberapa saat kemudian Riley menerima email dari pelatih tentang hasil camp pelatihan. Kita tidak diberitahu apakah Riley lolos atau tidak. Namun dari raut wajah Riley kita bisa mengetahuinya. Film pun berakhir. Dari Inside Out 2 ini kita belajar bahwa kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Tak usah berpura-pura menjadi berbeda untuk terlihat menarik di depan orang lain. Yang mana hal itu malah membuatmu menjadi kesulitan dan berbohong pada dirimu sendiri. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk menonton alur film Inside Out 2 dari Rebahan Film. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Salam warga Rebahan.